Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa kelas 9 SMP? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di hari yang cerah ini kita kembali PJJ dengan saya Mursal Effendi, guru matematika SMP Angkasa Lanut Husein Sastra Negara Bandung, akan menyampaikan pokok bahasan pada kompetensi dasar 3.3.3, yaitu grafik fungsi kuadrat yang kedua. Menggambar sketsa grafik fungsi. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kemudian berlaku rumus ABC, ya, ini x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Selanjutnya b kuadrat min 4ac ini adalah d. Jadi min b plus minus akar d per 2a. Di mana d ini adalah diskriminan. Perhatikanlah tabel berikut ini ya. Apabila diskriminannya atau d-nya lebih besar dari 0, berarti bernilai positif. Persamaan kuadratnya memiliki dua akar penyelesaian real yang berbeda. Grafik fungsinya yaitu grafik fungsi memotong sumbu x pada dua titik yang berbeda. Apabila nilai diskriminannya sama dengan 0, persamaan kuadratnya memiliki dua akar atau penyelesaian real yang sama atau dikenal dengan akar kembar. Adapun grafik fungsinya adalah memotong sumbu x hanya pada satu titik. Ya. Apabila diskriminannya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, artinya ya, maka persamaan kuadratnya tidak memiliki akar atau penyelesaian real. Jadi akar imajiner, ya, tidak memiliki akar. Maka grafik fungsi tidak berpotongan dengan sumbu x. Baiklah, dari tabel ini kita lihat tabel kedua, ya, akan ditunjukkan pada tabel kedua sebagai berikut. Nah, ini dari tadi, apabila diskriminannya positif, yaitu d lebih besar dari 0, untuk fungsi kuadrat soal nomor 1, fx sama dengan y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8, maka gambar grafik fungsinya seperti ini. Dia memotong di sumbu x sebelah kiri dan sebelah kanan. Kan di sini tuh, ya. Dan dia membuka ke atas. Grafik membuka ke atas artinya memiliki nilai minimum. Ya. Memiliki nilai minimum. Oke, ya. Selanjutnya apabila diskriminannya sama dengan 0, contoh fungsi kuadratnya fx sama dengan min 4 tambah 4x dikurangi x kuadrat. Jadi A-nya negatif. Ya, kalau ini A-nya positif 1, kalau ini A-nya negatif min 1. Maka gambarnya akan seperti ini. Dia akan memiliki akar kembar, ya. X1 dan X2-nya sama. Silakan ya kita selesaikan nanti ini. Selesaikan sama kalian tugasnya. Kalau min 4 berarti dengan plus min 2 memiliki X sama dengan 2. Ya, X1 sama dengan X2 sama dengan 2. Jadi dia memotong di X-nya sebelah kanan ada di 2. Oke, apabila diskriminannya lebih kecil dari 0, artinya nilai D bernilai negatif. Contoh fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Maka gambarnya akan seperti ini. Dia tidak memotong di sumbu x, ya. A-nya positif ini. Yang membalik juga ke bawah tidak memotong sumbu x. Untuk D-nya negatif dan A-nya positif. Kalau ini A-nya negatif. Kalau A negatif memiliki nilai atau titik balik maksimum, ya. Di sini ya. Ini memiliki nilai atau titik balik minimum, ya. Ini kurva maksimum, kurva minimum namanya, atau grafik minimum. Ini grafik
maksimum. Ini grafik minimum. Oke, anak-anak mungkin sudah ada bayangannya seperti itu. Dari nilai A dan D atau diskriminan. Oke, kita lanjutkan ya. Sekira sederhana itu. Kita lanjutkan ke cat nomor 3. Bagaimana sekarang langkah-langkah menggambar sketsa grafik? Pertama, ada pembuat nol fungsi. Apa itu? Grafik Y sama dengan fx memotong sumbu X di titik A, X1,0 dan B, X2,0. Sehingga Y-nya sama dengan 0. Maka dari fungsi kuadrat ini, ya, yaitu fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 8, kita cari X1, X2-nya dengan cara pemfaktoran. Sebagaimana yang telah kita lakukan pada bab 2 ya. Persamaan kuadrat sudah kita lakukan pemfaktorannya. Soalnya seperti ini terus kembali X kuadrat dikurangi 2X kurang 8 sama dengan 0. Karena Y-nya tadi sama dengan 0. Memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Terjadilah dua faktor, dua kurung. Kita misalkan di sini X kurang 4. Sini X kurung keduanya X tambah 4 sama dengan 0. Untuk mengecek apakah betul pemfaktoran kita ini, kita cek nilai tengahnya adalah negatif 2. Gampang saja apabila A-nya 1, maka ini langsung kita tambahkan nih, min 4 tambah 2 adalah negatif 2 ya. Oke, min 4 kali 2 adalah min 8. Jadi masing-masing sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Yang biasa kita lakukan. Kemudian untuk mendapatkan nilai X saja sebelah kiri, kita tambahkan dengan tanda lawannya. Di sini ada negatif 4, maka tambahkan dengan 4. Kanan juga tambahkan dengan 4. Maka di sini min 4 tambah 4, 0. Jadi X saja. Sebelah kanan 0 tambah 4 adalah 4. Atau X tambah 2. Nah, lawan dari tambah adalah kurang 2. Jadi ya. Jadi X tambah 2 kurang 2 sama dengan 0 dikurangi 2. Sebelah kanan juga dikurangi dengan 2. Maka di sini X saja. Karena 2 kurang 2 0. 0 kurang 2 adalah negatif 2. Jadi kita peroleh titik potong grafik dengan sumbu X-nya adalah 4,0. Ya tadi ini 4, X1-nya, 0 Y-nya. Tuh, 0 dari sini ya. Kemudian min 2 atau negatif 2 di sini, 0. Kita lanjutkan ya langkah selanjutnya. Grafik Y sama dengan MX memotong sumbu Y di titik C 0, Y. Sehingga X-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai Y. X sama dengan 0 ini kita substitusikan pada persamaan ini ya, fungsi kuadrat ini. Jadi Y ya sama dengan 0 kuadrat X-nya. Dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Ini 0 dikurangi 0 dikurangi 8. Maka hasilnya Y sama dengan negatif adalah 8. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,8. Langkah kedua, kita lihat ya anak-anak. Langkah kedua ini persamaan sumbu simetri ya. Sumbu simetri grafik Y sama dengan fx itu melalui titik tengah x1 dan x2. Maka persamaan sumbu simetri dan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat dinyatakan dengan x rumusnya sama dengan min b per 2a. Oke, ini langkah-langkahnya ya, menentukan nilai x. Berarti dari persamaan ini kita tentukan A-nya adalah 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Selanjutnya kita substitusikan. X sama dengan min B. Min kali min 2. Tuh ya. Per 2 kali A. A-nya 1. Berarti 2 kali 1. Negatif atau negatif positif? 2 saja. 2 kali 1, 2. Jadi 2 bagi 2 adalah 1. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Oke. Nah, 1 ini X masukkan kepada persamaannya. Gantikan X-nya dengan 1. Sehingga kita peroleh dari adalah X kuadrat berarti 1 kuadrat dikurangi 2X artinya min 2 kali 1 dikurangi 8. Maka Y sama dengan 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1 2 dikurangi 8 adalah negatif 9. Jadi Y-nya 9. Sehingga jadi ya sumbu simetrinya X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1
Dan koordinat titik balik minimumnya adalah 1, negatif 9. Mengapa dia dikatakan titik balik minimum? Mari kita bahas ke langkah ketiga, langkah C. Nilai minimum atau maksimum. Ya. Nah, yaitu seperti ini. Pertamanya tulis kembali. A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 8. A-nya 1 sama dengan 1. Artinya A bernilai positif. Kalau A bernilai positif, grafik membuka ke atas. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. Ya. Jadi gantikan B-nya dengan min 2. Min 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 4 kali A 1 kali C min 8 ya. Negatif dan negatif positif. Jadi 4 tambah 32. 4 ke 8 32 ya. Maka 4 tambah 32 36. 36 ini bernilai positif. Maka diskriminannya lebih besar dari 0. Sehingga grafiknya memiliki nilai minimum atau titik balik minimum ya. Koordinat titik balik minimum. Maka gambar sketsa grafiknya dia memotong di min 2 dan 1. Kita lihat tadi langkah-langkahnya benar nggak? Tadi di X-nya di min 2 dan 1 ya. Salah. Di min 4 ya. Saya salah baca tadi di min 2 dan 4 Pak saya. Sorry. Kita lihat. Oh 4. Maaf. Di min 2 kiri dan kanannya 4. Kita lihat. Nah, ini kirinya min 2, kanannya 4. Betul. Selanjutnya, sumbu simetri X sama dengan 1. Kita lihat lagi ya, cat sebelumnya. Sumbu simetri X sama dengan 1. Betul ya? Tuh. Titik balik minimum. Koordinat titik balik minimum di 1, min 9 ya. Kita lihat di cat sebelumnya. Koordinat titik balik minimum adalah 1, min 9. Maka gambar grafiknya seperti ini. Iya, betul gambar kita. Saya kira sederhana anak-anak sekalian ya. Pertama, resepnya kalian harus mau mencoba. Kedua, bersabar. Ketiga, teliti. Dan keempat, ulet. Saya yakin kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.